Puji Tuhan, karena walaupun pendeta tidak ada, penataan pelayanan berjalan dengan baik. Sehingga itu menunjukkan bahwa pertumbuhan jemaat tidak tergantung pada pribadi seseorang, tetapi bagaimana jemaat benar mengerti bahwa Tuhanlah yang harus senantiasa dicari. Memaknai Minggu Sengsara yang ketiga saat ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 13 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Sinode Gemit memberi tema perenungan bagi kita berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Tapi Bapak Pendeta ingin menyederhanakannya untuk kita dapat mengerti. Omong apa jangan dibikin lain. Amin Bapak Mama. Berbicara soal kebenaran, apa yang kita perkatakan, bahkan apa yang kita pikirkan harus nampak dalam perbuatan kita. Karena kalau berbicara soal kebenaran mungkin kita mengerti, tetapi akan begitu sulit untuk kita lakukan. Karena ketika kita mau untuk hidup di dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu, banyak hal yang akan dikorbankan. Karena kebenaran tidak mengenal situasi, kebenaran tidak mengenal kondisi, apalagi mengenal perasaan. Sehingga seringkali ketika orang ada dalam tindakan menegakkan atau melakukan kebenaran, ia akan dimusuhi oleh sekelilingnya. Dan oleh karena itu seringkali orang mencari aman. Yang penting dia baik. Soal dia benar atau tidak, itu perkara nanti. Orang percaya pun demikian. Kalau Bapak Mama pernah nonton sebuah film Robin Hood yang bercerita tentang seorang penjahat, dia mencuri dari rombongan orang kaya, kemudian hasil curiannya ia bagikan kepada orang miskin. Tentu itu baik. Orang akan melihat bahwa dia menolong orang yang susah, dan itu baik. Tetapi itu tidak benar. Kebenaran melebihi kebaikan itu sendiri. Kebenaran tidak memikirkan tentang apa konsekuensi atau yang akan diterima ketika berdiri dalam kebenaran itu. Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya di dalam Minggu Sengsara ketiga ini, benarkah kita sebagai orang Kristen hidup di dalam kebenaran Kristus? Kalau hidup di dalam kebenaran Kristus artinya bahwa ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Tidak ada abu-abu. Kekristenan tidak ada yang abu-abu. Hitam tetap hitam, putih tetap putih. Tidak bisa digabungkan. Hitam dan putih bisa digabungkan dan menjadi sesuatu yang indah itu hanya di Juventus, klub sepak bola. Tadi pagi baru menang. Itu dia indah karena memang klub sepak bola. Tapi dalam kehidupan hal yang hitam, hal yang tidak mempermuliakan Tuhan tidak bisa berjalan dengan hal yang terang atau putih. Dan di dalamnya butuh kebenaran untuk menyampaikannya. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana ia menjalankan pelayanannya dalam kebenaran Allah, dalam takut akan Allah. Ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem, ia menyampaikan kabar berita keselamatan dan juga melayani orang-orang sakit, melakukan karya dan mujizat. Orang-orang Farisi datang dan bilang kepada Yesus, lebih baik engkau pergi dari sini sebelum Herodes membunuh dan menghukummu. Kalau kita pelajari dan mengerti dengan baik, orang Farisi adalah mereka yang hidup setiap saat bergaul dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Orang Farisi, orang yang hidup untuk memeriksa setiap hari Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Kalau sekarang mungkin bisa digambarkan orang Farisi itu majelis dan pendeta. Begitu. Orang yang hidup senantiasa ada di dalam bait Allah. Orang yang berkecimpung di dalam rumah Tuhan. Tapi ketika mereka melihat pelayanan Yesus, mereka datang dan bilang, lebih baik engkau pergi. Karena apa? Herodes sangatlah kejam. Dan ia tidak suka untuk ada yang menggantikannya. Karena orang Yahudi pada waktu itu menganggap Yesus sebagai Mesias yang datang menjadi raja bagi mereka. Dan Herodes tidak senang akan hal itu.
Tapi kita lihat apa yang Yesus perkatakan kepada mereka. Yesus bilang, sampaikanlah kepada Herodes dengan kata, pergilah, katakanlah kepada si serigala itu. Yesus bilang bahwa Herodes adalah serigala. Kalau serigala itu dia buas, dia makan barang sembarang, hidup tidak baik, Yesus mengumpamakan Herodes seperti itu. Artinya bahwa Yesus tidak takut terhadap ancaman itu ketika ia melakukan kebenaran dan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Mama. Bagaimana hidup Bapak Mama dan saya? Bagaimana hidup kita sebagai jemaat Rejo Adina? Saat benar kita berani untuk mengatakan benar, atau kita pilih untuk tahan dulu? Jadi oke, Bapak Bedita, perasaan. Nanti sebentar keluarga marah, pemerintah marah, gereja marah. Akhirnya yang benar kita sepakat, yo memang dia benar, tapi ya tahan-tahan. Bapak Pendeta ketika di Kupang juga mengurusi satu hal yang menjadi penyakit orang Raijua. Bapak Mama ada yang tahu kok? Bisik-bisik dalam hati pasti tahu. Dalam setiap doa-doa kita di persekutuan doa manapun dan kapanpun, salah satu beban doa adalah Tuhan berkatilah perjudian, kemabukan, dan juga penyakit masyarakat yang lain. Tapi habis berdoa hebat aja loro-loro, ada juga. Yang penting berdoa. Begitu ada yang pitaji, mau dia pun bapak, dia pun suami, dia pun anak, dia pun urusan dengan Tuhan. Jadi oke. Orang Kristen saat dia omong sesuatu yang benar, tindakannya juga harus benar. Amin kok. Amin. Dia pun amin. Keson aja. Amin kok. Amin. Atau lama soal dia pendeta kemudian ini orang siapa? Jangan begitu. Karena apa Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan menyampaikan kebenaran, tentu ada hal yang akan kita terima. Dan penderitaan itu menjadi salah satu bagian ketika kebenaran kita pegang teguh. Selama kita masih ada di dunia, orang yang hidup memegang teguh kebenaran, dia akan siap sedia untuk menderita dan dibenci. Bahkan di Rejo Adina, Pak Pendeta dengar anak-anak pastori orang cari karena bilangnya mereka yang kasih gambar untuk Pak Pendeta. Lewat mimbar Tuhan ini Pak Pendeta jamin anak pastori itu yang punya HP mungkin 2 atau 3 orang. Yang biasa WA Pak Pendeta untuk sampaikan, bapak-bapak orang Rajua yang PPIU pun istri. Begitu suami koko ayam istri foto dan belakang WA Bapak Pendeta, bapak dong ada taji di sini. Menandakan apa? Kebenaran sebenarnya mengganggu hati, tetapi sulit untuk disuarakan. Suami koko ayam keluar, mama foto dan belakang WA Bapak Pendeta, bapak ada PIU di sini. Itu kira-kira dia penyebab apa? Bapak mama majelis bisa kasih tahu kok. Dia penyebab kenapa mama-mama bisa foto suami sendiri dan kirim untuk pendeta. Karena tentu kebutuhan mama-mama tidak tercukupi. Bibir merah son beli kasih, bedak son beli kasih, anak pususu son beli kasih, hanya urus tiap hari PIU. Kemudian nanti kita bilang, kita Kristen harus menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tidak usah timbang-timbang dan pikir-pikir. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran konsekuensinya, akibatnya, bahkan kehidupan atau nyawa sendiri dipertaruhkan. Amin Bapak. Mama kalau memang lihat dan suka togor suami, togor orang tua, jangan pikir. Kalau togor habis dia kasih oleh-oleh, ada keamanan, lapor, proses, selesai. Lapor dan dibenci, kok memangnya kenapa kalau dibenci? Orang Kristen tidak boleh takut untuk dibenci dan menderita. Karena rasa benci dari setiap orang karena kebenaran yang kita pegang teguh tidak menggugurkan sehelai rambut setiap kita.
Lu mau benci na benci, lu mau marah na marah. Tetapi kebenaran harus disampaikan. Amin, Bapak Mama. Amin. Karena firman menjelaskan bagi Bapak Mama dan saya, tempat paling rusak bahkan ketika para nabi dibunuh adalah Yerusalem. Yerusalem adalah kota atau tempat di mana bait Allah ada di situ. Tempat bersekutu orang percaya. Tetapi Yerusalem menjadi tempat yang paling hancur untuk bagaimana menghargai kebenaran firman Tuhan. Mereka berdebat soal siapa yang benar, ajaran mana yang paling benar, kebenaran yang mana yang paling benar. Sehingga Yesus bilang bahwa ia rindu untuk mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Hal itu terjadi karena seringkali kita tidak mau hidup di dalam kebenaran, tetapi lebih senang hidup di dalam kebaikan. Kalau orang hidup hanya di dalam kebaikan, maka dia akan berpikir apa yang baik menurut dirinya, apa yang baik menurut pemahamannya, dan seringkali tidak memikirkan tentang kebenaran. Karena sesuatu yang benar tidak dapat dibantah atau tidak bisa dipungkiri. Orang-orang percaya pada waktu itu mereka berdebat soal kebaikan, mana ajaran yang paling baik. Ajaran Pauluskah yang baik? Ajaran Yesuskah yang baik? Mereka berdebat soal hal itu. Sehingga ketika ada nabi-nabi Allah yang menyampaikan kebenaran di sana, mereka dihakimi dan dibunuh. Bapak, mari kita bayangkan hidup orang percaya yang seharusnya bersekutu, yang seharusnya satu di dalam Tuhan, justru tercerai-berai, dipisah-pisah. Sehingga Yesus bilang bahwa dia rindu untuk mengumpulkan mereka. Bagaimana kehidupan Bapak, Mama dan saya di dalam kehidupan kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan? Bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat Paulus Mereka? Jikalau Tuhan hadir saat ini di tengah persekutuan kita, apakah Tuhan juga rindu untuk mengumpulkan setiap umat Tuhan di Paulus Mereka? Atau Tuhan tinggal datang dan bertemu dengan kita karena kita hidup satu di dalam Dia? Ingat, tantangan terbesar hidup di dalam Tuhan bukan berasal dari luar persekutuan kita. Karena apa? Orang pintar bilang semakin banyak tahu, dia akan semakin banyak bertanya. Dan jikalau banyak bertanya dan ingin tahunya tidak dibingkai di dalam Tuhan, maka kebenaran akan tidak pernah ditemukan. Amin. Amin. Intinya sederhana, Bapak. Jadi orang Kristen itu harus mengatakan, menghidupi kebenaran apa adanya. Dan kita menghindari untuk menjadi pribadi yang kelihatannya pintar. Orang Kristen harus benar pintar, bukan kelihatan pintar. Ada satu hal yang menarik ketika di Rejua, pendeta kembali dari Kupang, ada banyak perdebatan soal dana Seroja. Bulan depan kita akan ulang tahun Seroja tanggal 5 April. Kemudian ada perdebatan soal dana Seroja. Seluruh kabupaten yang masalah hanya kabupaten Sabu Rejua. Bapak Desa dong tiap hari di Pulang Seva. Seperti itu. Kira-kira kenapa sehingga dana bantuan untuk kita dalam pergumulan badai Seroja menjadi masalah? Kira-kira kenapa? Karena setiap kita yang ada di sini tidak berani berkatakan benar apa adanya. Tapi yang penting baik. Yang penting dia baik. Benar mas sabar dulu. Hebatnya loro-loro, aja buku muri loro-loro, dengar bantuan 10, 25, 50, dia cuma sebentar urus-urus nama soal ada di daftar, tapi di daftar juga kemudian dikasih keluar, lu berani kasih keluar ini. Betul lihat SK 153 beta pun nama ada. Padahal yang tabongkar mungkin hanya Depo kamar mandi, tapi 10 juta bos. So usah jawab, amin dalam hati.
Terkadang kita menjadi benar itu begitu sulit. Karena apa yang kita dapat dan apa yang akan kita lepaskan atau yang akan hilang dari kehidupan kita menjadi pertimbangan. Hidup orang Kristen harus benar apa adanya. Yesus bilang bahwa taruhan nyawa menjadi ukuran dari kebenaran itu. Dalam ayatnya yang ke-35 kita lihat bersama. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita tidak akan benar menemukan Kristus, tidak akan lagi melihat Yesus ketika kita tidak sampai pada kebenaran yang paling utama, yaitu menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Yang dipikirkan, yang diperkatakan, dan yang dibuat harus jalan sama. Orang Kristen pikir soal Tuhan, maka perkataannya diupayakan untuk juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan semuanya akan terukur lewat buah perbuatannya. Amin, Bapak Mama. Amin. Tapi kadang Bapak Mama dan saya, pendeta sekalipun, kita lebih pilih untuk menjadi Kristen benar itu ketika kita mendapat sesuatu. Tidak usah pakai contoh Bapak Mama, pakai pribadi saya. Sudah tahu bahwa menjadi seorang pendeta itu tidak mudah, butuh kesehatan yang baik. Tapi tidur jam 6 pagi, selain urus pelayanan karena nonton bola, kaget sakit, baru bilang ini pelayanan pun padat. Padahal kita mendustai kebenaran bahwa pribadi sendiri yang mengakibatkan semua itu. Karena pendeta tukang mete makanya sakit. Jangan salahkan pelayanan yang padat. Itu kebenaran. Kebaikannya adalah supaya jemaat tahu pendeta itu sibuk pelayanan, ya sampaikan sakit karena banyak pelayanan. Itu contoh paling sederhana. Bagaimana hidup Bapak Mama dan saya masing-masing kita timbang. Lebih banyak kita melakukan hal yang baik atau lebih banyak kita melakukan hal yang benar. Contoh paling sederhana dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak-bapak misalnya tidak kasih mama-mama uang, kemudian kopi di dapur habis. Bapak tua pulang capek-capek teriak, mama kopi. Karena mama sumedang, lari ke tetangga, minta kopi. Datang putar kasih suara. Itu baik atau tidak? Bapak mama jemaat Tuhan, itu baik atau tidak? Ada mulut kok. Tidak baik. Di sini bilang tidak baik. Baik. Itu baik Bapak Mama. Karena cari kopi bahkan sampai tetangga untuk suami itu baik. Walaupun dia punya latar belakangnya mungkin karena takut kena tampar, tapi itu baik. Tapi dia tidak benar. Yang benar adalah sampaikan, lu mau minum kopi kasih uang. Lu suruh kasih uang minta kopi. Itu kebenaran. Amin ya Bapak. Trik untuk menjalankan kebenaran itu sebenarnya sederhana. Sama seperti yang Yesus teladankan. Sikat lurus-lurus, tak usah pakai pele-pele dan perasaan. Mau sakit-sakit. Kalau bapak-bapak yang biasa minta kopi, minta hal-hal yang menjadi kebutuhan, tapi tidak kasih uang, dia pun cara ada. Bapak-bapak ambil gelas, tulis di kertas kopi, isi dalam gelas kosong, antar ke sebab Tuhan. Kalau gelas melayang, pertanyakan sudah, betul dia sayang atau tidak? Benar dia sayang saya atau tidak? Tentu Bapak Mama bilang kalau pendeta belum bang hamuna jadi bisa omong. Tunggu. Kebanyakan kita paling pintar untuk bersandar atau berdiri dalam alasan yang kita buat. Kita tahu ini benar, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya karena banyak pertimbangan di dalamnya. Yesus mengajarkan Bapak Mama dan saya hidup apa adanya. Ketika kita hidup menjadi orang Kristen yang benar di tengah dunia yang tidak lagi benar,
maka tentu kita akan terlihat seperti satu orang waras di tengah 1000 orang gila. Kalau ada satu orang waras di tengah 1000 orang gila, maka orang waras itu yang dianggap gila. Padahal dia waras. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Mama bayangkan semua itu orang gila. Doson pakai celana, bapak mama pakai celana sendiri. Pasti doson pakai celana, lihat berkata gila. Padahal doyan gila. Menjadi orang benar itu seperti itu. Mungkin kita berbicara orang akan bilang dia gila. Memangnya kalau gila kenapa? Tuhan sudah terlebih melakukan itu dibanding bapak mama dan saya. Amin kok. Amin kok bapak mama. Jadi kalau orang bilang kenapa jadi gereja ini pelayanan supadat, piurus lagi tajaya. Kenapa piurus lagi soal kehamilan di bawah usia? Kenapa piurus lagi soal ada? Pelayanan supadat urus pelayanan. Kalau kebaikan begitu, tapi kebenaran yang salah tetap salah. Mau dibenci sekalipun untuk kebaikan, minta maaf untuk kebenaran, janganlah pernah untuk bodoh. Amin Bapak Mama. Amin Bapak Mama. Amin. Karena soal mengasihi, soal diterima itu paling inti dengan hati. Bisa saja orang senyum ketika kita melakukan kebaikan, tapi dalam hati lu tunggu Bapak, lu tunggu. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, orang tidak simpan dalam hati, pasti dia omong dan ditampakkan lewat sikap. Soalnya suka pasti dia setuju memang, dan itu lebih baik. Lebih baik teguran yang nyata, lebih baik penghakiman yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena biasa orang bilang mengasihi, tapi ujung-ujung pokoknya. Tapi orang yang benar mengasihi, dia tidak akan membiarkan sesama jatuh di dalam kesalahan. Amin. Bapak Mama. Amin. Sederhananya memaknai minggu sengsara ketiga saat ini. Tuhan terlebih dahulu sengsara. Tuhan terlebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk kebenaran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu Bapak Mama dan saya jangan pernah mundur untuk hidup di dalam kebenaran. Berjuanglah dari hal-hal yang kecil. Maka ketika kebenaran menjadi ciri hidup setiap orang percaya, tidak ada kata toleransi untuk sesuatu yang tidak benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.